Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-izzata wal quwwata fil ilmi wal amal wa ja'ala al-khaybata wal wahna fil jahli wal kasal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahibul jalalati wal kamal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatal alamin fil hali wal ma'al. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghal fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita akan melaksanakan khutbah singkat dengan judul keseimbangan hidup dunia dan akhirat, merupakan satu hal yang perlu dilaksanakan. Kaum muslimin rahimakumullah, dunia dan akhirat merupakan dua alam yang harus dilalui oleh setiap manusia, terutama yang panjang umurnya. Dunia ini tentunya perlu kita sahuti keberadaannya dengan mengisi hal-hal yang berkaitan dengan duniawiyah. Demikian juga akhirat, dua-duanya perlu dilaksanakan. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu dal akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah mengatakan, carilah karunia yang Allah berikan kepada kamu untuk akhirat berupa amal ibadah, amal saleh. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi ingat, jangan lupakan nasibmu hidup di dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu, kata Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berbuat baik pada kamu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan berbuat kerusakan di bumi Allah Ta'ala ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kaum muslimin rahimakumullah, ada orang sejak kecil sampai remaja, sampai dewasa, sampai akhir hayatnya luar biasa ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pula orang yang hidupnya ketika muda, dewasa belum banyak ibadah pada Allah Taala. Namun ketika usia senja mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sama sekali tidak melaksanakan itu, dari sejak muda sampai akhir hayatnya tidak kenal ibadah. Ini terjadi di hadapan kita umat Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah mengatakan dunia ini adalah tempat kita hidup untuk beraktivitas. Perlu kita isi dengan hal-hal berkaitan dengan dunia. Kita diberikan hidup, bisa menghirup udara yang segar, dapat beraktivitas, bekerja, beristirahat, mencari karunia Allah, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian juga mencari pekerjaan untuk menjadikan kita manusia yang status sosial lebih tinggi daripada yang lain. Itu disuruh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan untuk dunia, silakan dengan baik, asalkan menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa nasibmu di akhirat. Kita hidup di dunia ini harus bahagia, sebagaimana doa yang kita minta kepada Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, untuk sampai ke sana tentu perlu dengan usaha, perlu dengan ilmu. Dunia ini tempat kita transit, numpang lewat, akan kembali kampung halaman kita yang asli, negeri akhirat.
Sesuai dengan dunia, maknanya adalah minim, rendah. Dunia rendah. Jadi berarti tidak lebih tinggi nilainya daripada akhirat. Sementara akhirat adalah maknanya maksimal. Nah, kalau ada orang memilih dunia, berarti memilih yang minimal. Kalau orang yang memilih antara dua-duanya seimbang, itulah yang perlu kita laksanakan. Dunia dan akhirat seimbang. 50% untuk dunia, 50% untuk akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasul bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil." Jadilah kamu hidup dunia ini seperti orang dalam perantauan di negeri orang, tidak ada saudara kita di sana itu. Kita harus mampu adaptasi diri dengan lingkungan setempat. Yang namanya di perantauan orang, kita harus betul-betul menjaga nama baik pribadi kita masing-masing. Kita ini di tempat orang, kampung kita di akhirat. Oleh karena itu berbuat baiklah kamu di dunia ini. Sebagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Cari makan dengan yang halal. Bekerja mendapatkan pangkat sebagainya dengan cara halal. Itu tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan, karena dunia adalah tempat kita seperti itu. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia juga tempat kita bercocok tanam, yang nanti kita panen hasilnya di akhirat. Apa cocok tanamnya? Itulah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah pokok dan ibadah sunat. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadisnya, "Sayati ala ummati zaman yuhibbunal khams wa yansawnal khams." Akan datang nanti setelah ketiada, umatku akan terjadi cinta kepada 5 hal tapi lupa kepada 5 hal. Ini kata Rasulullah dalam satu riwayat. Yang pertama kata Rasulullah, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Mereka cinta kepada dunia tapi lupa dengan akhirat. Akan terjadi di akhir zaman nanti setelah aku tiada, kata Rasulullah. Boleh cinta dunia tapi jangan berlebihan. Jangan lupa dengan akhirat. Tapi banyak nanti umatku yang terjadi seperti itu, lupa dengan dunia, lupa dengan akhirat tapi cinta kepada dunia. Bukan berarti dunia tidak boleh kita ikuti, kita penuhi kebutuhannya, tapi jangan lupa dengan kampung akhirat, tempat kita kembali, kampung asli kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua kata Rasulullah, yuhibbunal hayah wa yansawnal maut. Mereka suka hidup, cinta kepada kehidupan. Kalau dapat umurnya panjang, kalau mungkin ratusan tahun, malah kalau mungkin tidak mati-mati. Ini keinginan manusia. Tapi mereka lupa dengan kematian. Sementara hidup dan mati adalah pasangan. Kematian adalah tunangan setiap manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mereka akan kembali ke rahmatullah pada waktunya nanti. Kalau kita cinta kepada kehidupan, jangan lupa bahwa kita akan mati, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak akan terjadi seperti itu. Cinta kepada hidup sehingga lupa dengan akhirat. Yang ketiga, yuhibbunal qusur wa yansawnal qubur. Mereka cinta kepada qusur, rumah yang mewah, mahligai, yang bertingkat-tingkat, yang kokoh, kalau mungkin tidak roboh karena gempa. Mereka suka itu. Bahkan tidak hanya setempat. Tapi mereka lupa dengan kubur yang hanya 2 meter. Lupa seperti itu. Mereka bangun rumahnya indah-indah, kuat kokoh, tapi mereka lupa membangun rumahnya yang hanya lebih kurang 2 meter di balik papan sana itu. Silakan kita membuat rumah yang kuat, tapi jangan lupa rumah kita sendiri yang kita tinggal sendiri nanti di sana itu tidak ada teman kecuali amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Memang suatu kita berada di rumah menjadi jenazah, kita diiringkan oleh 3 hal. Yang pertama, keluarga kita masing-masing, kemudian harta kita juga ikut ke sana, yang satu amal ibadah. Dua-duanya tidak akan ikut ke kuburan. Yang ada adalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa dengan itu. Siapkan kita akan sendirian di kuburan dari sekarang ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Mereka cinta kepada harta
tapi lupa dengan perhitungan nanti di akhirat. Harta merupakan dambaan setiap manusia. Tidak ada orang yang normal tidak mau harta, dan boleh dicari sebanyak-banyaknya akan halal. Tapi kadang-kadang orang mencari harta lupa dengan perhitungannya nanti. Semakin banyak harta, semakin banyak pertanyaan oleh Allah Ta'ala SWT. Andai kata dijawab dengan baik, alhamdulillah, itu yang paling bagus, yang paling bagus. Tapi ada orang yang banyak harta, sumbernya dari mana, untuk apa, nggak jelas. Itulah yang akan diminta Tuhan pertanyaan. Maka beruntunglah orang miskin yang tidak punya apa-apa, tidak banyak pertanyaan, karena tak ada yang ditanyakan. Oleh karena itu, silakan cari harta banyak, tapi ingat akan diperhitungkan Tuhan. Cari harta yang halal, gunakan untuk yang halal, tidak untuk dimakan sendiri, tapi dimanfaatkan. Kita baru meninggal dermawan dan cukup hebat suatu tahun ini. Yang pertama Haji Mas Batubara, luar biasa itu, dermawan Muslim. Terakhir Haji Anip, itu yang kita harapkan seperti itu. Kalau itu barangkali pertanyaannya dapat dijawab oleh beliau, dari mana untuk apa. Kita dambakan ada orang-orang yang mewarisi seperti bapak yang baru meninggal tersebut. Yang ketiga, yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliq. Mereka cinta kepada manusia sama manusia. Apakah kepada orang tuanya, ibu bapanya, perlu tercinta kepada mereka. Kepada bosnya perlu kita cinta kepada mereka. Tapi jangan lupa kepada yang menciptakan mereka. Kadang-kadang orang terlalu cinta kepada sama manusia, lupa kepada yang menciptakan Allah, menciptakan manusia tersendiri, kepada Allah SWT. Kaum muslimin rahimahullah, itulah di antara hadis Rasulullah yang sampai kepada kita selama ini. 5 mereka cintai, tapi lupa kepada 5 lawan daripada itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Akhirat dan dunia dua-dua perlu. Dalam satu riwayat ataupun ungkapan hukama ada yang mengatakan, laisa bi khairikum man taraka akhiratahu li dunia. Bukanlah orang paling baik di antara kamu yang mereka itu meninggalkan akhiratnya untuk dunia. Dia fokus untuk dunia, tinggalkan akhirat, bukan terbaik itu. Walaisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Sebaliknya, bukanlah orang terbaik di antara kamu meninggalkan dunianya untuk akhirat. Hatta yusiba bihima jami'an, sampai dua-duanya mereka penuhi. Makanya 50-50. Ini kalau masih muda perlu 50-50. Kalau sudah tua enggak banyak beraktivitas, ya kita utamakan akhirat. Walal akhiratu khairul lak minal ula. Jadi tidak harus timpang, lebih banyak akhirat daripada dunia, atau lebih banyak dunia daripada akhirat. Tapi hendaknya sejajar, seimbang dia itu. Tergantung dengan perubahan umur kita. Kalau kita semakin tua, makin dekat kepada Allah, makin kita jauhkan sedikit daripada dunia ini. Tapi kalau masih muda, beratuslah. Jangan sama sekali dunia ditinggalkan, atau jangan sama sekali akhirat melulu, ataupun dunia melulu, tapi dua perlu. Itu semuanya dengan usaha dan ikhtiar dan ilmu tentunya. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah pernah bersabda dalam satu riwayat yang sampai ke Aisyah, untuk beramal ini tidak ada batasnya. Beribadah tidak ada batasnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya ayuhan nas if'alu minal a'mal hatta tamillu minal amal wa khairul amal ma dima minhu. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai manusia, lakukanlah amal kebaikan, amal saleh semampumu, sebanyak-banyaknya. Fa innallaha la yamillu minas thawab. Allah tidak akan bosan memberikan pahala. Semakin banyak beribadah, semakin suka Allah Ta'ala, dan Allah tidak bosan memberikan pahala tersebut. Hatta tamilu minal amal, sampai kamu bosan beramal. Ini kata hadis. Oleh karena itu, jangan kita bosan beribadah, karena Allah tidak bosan memberikan pahala. Termasuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di masa Covid ini doa diperbanyak, karena doa itu mukhul ibadah. Walaupun belum nampak ijabahnya langsung sama kita mohon pada Tuhan supaya diangkat Covid dengan segera, tapi ternyata masih belum. Barangkali Tuhan suka dengan doa kita itu, karena doa itu ijabah ke ijabah ada pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah mewajibkan ijabah. Ud'uni astajib lakum, minta sama aku pasti akan kukabulkan. Allah malu kalau tidak mengabulkan doa kita itu. Cuma kapan waktunya tergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Orang awam barangkali secara spontanitas nggak akan diberikan pengabulan. Minta ini langsung dapat. Tapi kepada Rasul dan Nabi, boleh Allah minta hari itu, minta jam itu bisa kabul. Tapi kalau orang awam tidak mungkin seperti itu. Barangkali kita ini belum dikabulkan, ada hikmahnya. Tapi jangan putus berdoa. Doa dikabulkan atau tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib Allah mengabulkan. Aku malu kepada hambaku yang doa, kusuruh mereka berdoa tapi tidak kukabulkan. Malu Allah Taala. Kita tunggulah apa hikmahnya. Yang jelas pahala dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi cepat, bisa jadi lambat, bisa jadi ditakhirkan di akhirat. Tapi doa tetap Allah dengarin. Atau bisa diganti dengan yang lain. Minta ini dikasih itu. Kita nggak tahu itu. Yang jelas kita harus husnuzan kepada Allah SWT. 1,9 miliar umat Islam berdoa supaya diangkat Covid, ternyata belum. Apakah nggak didengar Tuhan doa umat Islam ini? Tidak harus seperti itu. Mungkin ada hikmah di sebelah itu. Nah, oleh karena itu berdoalah, beribadahlah sebanyak-banyaknya. Allah tidak bosan memberikan pahala kepada kamu. Cuma kita yang bosan beribadah. Nah, kalau karena itu ibadah itu jangan terlalu diporsir, ya. Karena sebab ibadah kata Rasulullah, afdhul a'mal ahmazuha wa adwamuha wa anqallat. Amal yang paling bagus adalah amal yang konsepnya datang dari Rasulullah. Apakah doa dan sebagainya, dan dikerjakan secara rutin walaupun jumlahnya sedikit. Kita tidak baca ibadah, tidak bisa ibadah baca Quran banyak, sedikit pun jadi, tapi rutin. Tidak harus menunggu bulan puasa. Satu hari satu lembar, tapi tiap hari. Jangan setahun sekali khatam nunggu bulan puasa. Ini kurang bagus, walaupun sedikit. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedikit pun tak apa-apa, asalkan rutinitas dikerjakan itu. 2 lembar atau 1 lembar, malah kalau mungkin 1 juz 1 hari yang berkemampuan, alhamdulillah. Atau sepertiga juz, tapi rutin setiap hari. Itu ibadah yang paling bagus. Jangan sekali-sekali, setahun sekali khatam. Quran disimpan di lemari, akhirnya tidak dibaca sampai nunggu Ramadan datang. Memang pahalanya besar, tapi Allah tidak suka seperti itu. Kerjakanlah secara rutin walaupun sedikit. Gak bisa baca Quran, disuruh belajar. Tak bisa juga baca ayat yang hafal. Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Itulah barangkali khutbah singkat hari ini. Kita seimbangkanlah hidup dunia ini dengan akhirat, terutama yang masih muda-muda. Jangan gara-gara akhirat lupa dengan aktivitas untuk mencari kekayaan. Silakan cari kekayaan banyaknya. Seperti almarhum 2 orang tokoh dermawan Islam yang baru saja meninggal dunia. Silakan, tidak apa-apa. Tapi gunakan untuk yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti setelah usia lanjut, boleh kita kurangi dunia. Saya pernah membaca buku, pengarang buku terkenal Muhammad Nuh Hudawi, banyak bukunya itu. Waktu saya SR, kami baca seperti itu. Dia dulu paling benci beribadah. Asyik menulis saja. Saya baca sejarahnya itu. Apalagi dengan tarikat. Orang-orang tarikat itu paling benci dia. Untuk sholat paling benci dia. Tapi akhir hayatnya beliau sholat di Islam. Dibukakan hidayah kepada Allah Taala. Itu kalau saya Bapak Muhammad Nuh Hudawi. Banyak buku itu Pak ya. Nah, jadi dia solok ketika tua itu. Ketika muda mencari duit banyak-banyak, karang buku banyak-banyak. Tapi ketika tua mendapat hidayah, ditinggalkannya dunia, walaupun tidak sama sekali, tapi berubah ke akhirat. Itu pun bagus. Yang paling bagus dua-dualah. Dunia yang tetap bagus seperti itu, akhirat pun seperti itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk kelompok orang yang terbaik. Dunia tetap kita perlukan, kita cari, kita penuhi kehendaknya. Akhirat juga seperti itu. Malah kalau nggak bisa dua-dua,
akhirat lebih utamakan daripada dunia. Allah mengatakan bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Mereka mementingkan dunia, padahal dunia itu hanya sementara. Tapi yang bagus kalau kita boleh pilih, lebih pilih kita kepada akhirat daripada dunia. Kalau harus memilih, tapi kalau dua-dua lah yang penting. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah ini ada hikmahnya pada kita bersama, dan semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Hidup kita diberkati Tuhan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha shalla ala nabiyhi qadiman wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhal hajat. Allahumma ya muhawwilul ahwal hawil halana wa ahlana wa auladana ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'ala. Allahumma jibrin kisarana waqbil i'tidarana واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا وأنت راض عنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.